Bab 7 Latihan Sparring. 1 minggu kemudian, Hugo menggeleng ringan ketika melihat banyak prajurit yang berbaris dan membungkuk kepadanya. Dia kemudian tersenyum lembut sebelum bertanya, "Apakah kalian benar-benar berpikir kalau latihan semacam ini tidak berguna?" Alasan para prajurit berkumpul, disebabkan latihan yang diberikan oleh Hugo. Dihasut oleh lelaki parubaya bernama Kun, mereka menganggap kalau latihan semacam ini hanya membuang waktu dan tidak efisien. Pak Tua Kun menjawab dengan sopan, "Maafkan kekasaran kami Tuan. Namun budak tua ini pikir, mempelajari hal semacam itu tidak berguna dan tidak praktis di medan pertempuran." "Oh, jadi begitu." Hugo mengangguk ringan. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh?" Budak tua ini tidak mengerti yang diucapkan Tuan. Pak Tua Kun membalas sopan, "Mari kita bertarung." Mendengar jawaban Hugo yang tegas dan sederhana membuat semua orang terkejut. Pak Tua Kun buru-buru menjawab, "Budak tua ini tidak berani Tuan. Kamu takut melukaiku dan aku akan membungkammu, kan?" Hugo melihat pria tua itu tampak ragu untuk menjawab. Dia malah tersenyum. "Tenang. Aku bersumpah tidak akan melakukan hal semacam itu. Meski aku terkenal tidak berguna, aku bukanlah orang yang pernah mengingkari perkataannya." "Benarkah itu Tuan?" Pak Tua Kun menatap Hugo dengan hati-hati. "Semua prajurit di sini bisa menjadi saksinya. Budak tua ini masih ragu Tuan. Lagi pula, pedang tidak memiliki mata, jika ada kecelakaan. Aku bisa menjaga diriku sendiri," ucap Hugo dengan senyum lembut di wajahnya. Pak Tua Kun melihat Hugo dengan tatapan dalam. Seolah memikirkan sesuatu, dia akhirnya menjawab, "Sesuai keinginanmu Tuan. Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Jika tidak, bagaimana kalau pergi ke arena latihan sekarang?" "Baik Tuan." Pak Tua Kun mengangguk sopan. Beberapa saat kemudian, terlihat Hugo dan Pak Tua Kun berdiri saling berhadapan di arena latihan. Selain itu, Hugo telah mengganti pakaiannya dengan peralatan standar yang digunakan untuk latihan. Itu sebagai pencegah agar tidak ada yang menganggapnya curang. Pemuda ras iblis yang tampak biasa saja yang bernama Ron, akan menjadi wasit. Daripada memilih orang yang terlihat mencolok, sosok biasa sepertinya lebih cocok untuk pekerjaan itu. Kelihatan tidak akan memihak salah satu sisi. "Apakah kamu siap?" "Budak tua ini telah siap Tuan." Pak Tua Kun mengangguk dengan ekspresi serius. "Kalau begitu, silahkan memberi aba-aba Ron." Mendengar namanya dipanggil, pemuda biasa bernama Ron tampak panik. Mencoba menenangkan diri, dia berseru, "Mulai." Mendengar seruan Ron, Hugo tampak tidak terburu-buru. Dia memegang pedang kayu dengan kedua tangan dan berdiri dengan kuda-kuda yang mantap. Sementara itu, Pak Tua Kun langsung melesat ke depan untuk menyerang Hugo, berpikir untuk segera menyelesaikannya. Sebagai tanggapan, Hugo melakukan gerakan menebas vertikal dengan santai. Pak Tua Kun mencibir, menghindari tebasan dengan gerakan gesitnya. Dia memutar tubuh ke samping sebelum mengayunkan pedang kayu ke arah leher Hugo. Suara tabrakan pedang kayu terdengar. Masih berdiri mantap di tempatnya, Hugo menggunakan gerakan menangkis dan berhasil menahan serangan Pak Tua Kun. Ekspresi tak acuh terlihat di wajah Hugo, membuat lelaki tua itu menyipitkan matanya. Pak Tua Kun segera mundur, mencoba menjaga jarak dengan Hugo. Melihat kalau sang pangeran tampak cuek, dia mengerutkan kening. Tatapan tidak menyenangkan terlihat di matanya. "Kelihatannya, rumor tentang Anda benar-benar salah Tuan. Hehehehe. Kamu terlalu memujiku." Hugo sedikit mengangkat sudut bibirnya, tetapi pandangannya jelas masih tak acuh. "Bolehkah budak tua ini menanyakan sesuatu Tuan?" "Silahkan." Dalam pertarungan yang sebenarnya, bukan hanya teknik yang dibutuhkan. Bagaimana cara menggunakan spiritual energi juga sangat penting. Apakah lelaki tua itu menghasutku untuk menggunakan spiritual energi?" Hugo mengangkat alisnya, tampak tidak senang. Spiritual energi adalah energi yang dikumpulkan dalam tubuh dan biasa digunakan oleh para ksatria, assassin, serta para petarung yang tidak bisa menggunakan sihir atau memiliki bakat buruk dalam sihir. Hal itu mirip dengan Qi, atau Qigong, dalam kehidupan Hugo sebelumnya.
Ada dua jenis energi dasar yang digunakan para petarung di dunia ini. Pertama adalah spiritual energi, itu adalah energi yang terpusat di jantung. Sementara satunya lagi, adalah mana energi, yang biasanya terpusat di otak. Tentu saja, kedua energi tersebut memiliki sifatnya sendiri. Spiritual energi biasanya digunakan untuk memperkuat tubuh ketika bertarung. Kekuatan, kecepatan, atau pertahanan biasanya bisa ditingkatkan untuk sementara waktu. Selain itu, para ahli juga bisa memadatkan energi untuk melapisi pedang, tombak, anak panah, dan senjata lainnya. Penggunaan mana energi sendiri lebih luas. Biasanya mana digunakan untuk bahan bakar sihir. Jenis energi itu bisa diubah menjadi sebuah sihir elemental, seperti api, air, tanah, angin dan semacamnya. Tentu saja ada beberapa sihir unik, tetapi itu hanya minoritas. Menggunakan spiritual energi atau mana energi untuk bertarung, bisa dikatakan pertarungan itu akan menjadi serius. Kegagalan mengendalikan energi bisa melukai diri sendiri atau lawan latihan. Menyadari hal itu, Hugo mencibir dalam hati. Orang tua itu mulai menunjukkan taringnya. Mencoba melukaiku, kah? Mari kita lihat apakah kamu bisa melakukannya, pikir Hugo ketika melihat Pak Tua Kun dengan senyum di wajahnya. Dia tampak tidak terlalu peduli, kemudian berkata, kalau begitu kita akan latihan sparring menggunakan spirit energi. Budak tua ini tidak berani Tuan. Hal semacam itu berbahaya untuk keselamatan Anda. Cih. Terus saja bertingkah. Hugo mencibir dalam hati. Namun dalam kenyataan, dia masih tersenyum lembut. Tenang, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang baik untukku. Lagi pula, aku biasanya terlalu santai di istana kekaisaran. Tidak memiliki banyak pengalaman. Kalau itu yang Anda perintahkan, budak tua ini tidak berani menolak. Jadi tolong maafkan kekasaran budak tua ini Tuan. Baik. Hugo menatap ke arah Ron sebelum mengangguk ringan. Mulai. Kali ini Pak Tua Kun tidak langsung bergerak. Dia memperkuat tubuh dengan spiritual energi. Tak hanya itu, lapisan cahaya putih menyelimuti pedang kayu di tangan lelaki itu. Melihat kalau Hugo masih berdiri tak acuh, dia mengutuk dalam hati. Bocah sombong, mati untukku. Pak Tua Kun langsung melesat ke arah Hugo. Gerakan zigzag dan ayunan pedang tak beraturan membuat serangannya sulit diprediksi sebagian orang. Tentu saja Hugo bisa melihat pergerakan lelaki tua itu. Dengan senyum di wajahnya, pemuda itu memusatkan sedikit spiritual energi pada kaki. Saat serangan datang, dia dengan santai mengambil langkah mundur sambil memiringkan kepalanya. Gerakannya terlihat santai, tetapi sangat cepat. Hal itu membuat para penonton tercengang. Bagaimana Tuan bisa menghindari serangan seperti itu dengan mudah? Sekarang para prajurit memikirkan pertanyaan itu dalam benak mereka. Sementara itu, Pak Tua Kun tampak kesal. Dia terus maju dan bergerak dengan tangkas. Lelaki tua itu terus menyerang Hugo, tetapi hasilnya masih sama. Pangeran itu menghindar dengan santai. Bahkan senyum masih terlihat di wajahnya. Melihat senyum itu, Pak Tua Kun merasa diejek dan marah. Dia terus berjuang keras dan mulai kehilangan ketenangannya. Saat melihat Hugo sedikit kehilangan keseimbangan, dia memfokuskan seluruh energi di pedang dan mencoba menusuk tepat di jantung. Lelaki tua itu berteriak gila. Mati untukku, bocah tidak berguna. Bab 8 Interogasi. Melihat ekspresi gila di wajah Pak Tua Kun, para prajurit panik. Mereka takut hal berbahaya akan terjadi pada Hugo. Meski terlihat cukup tua, Pak Tua Kun masih seorang iblis level 3. Menurut mereka, Hugo dalam bahaya sekarang. Namun suara tak acuh terdengar di telinga orang-orang itu. Membosankan. Ketika serangan Pak Tua Kun datang, Hugo sedikit meningkatkan spiritual energi yang mengalir di kakinya. Dalam tatapan terkejut semua orang, dia menggunakan gerakan menghindar sederhana secara ekstrim. Mengelak dengan sangat cepat, dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Hugo hendak melapisi pedang dengan spiritual energi, tetapi akhirnya menggeleng ringan. Dia benar-benar merasa bosan dan cukup tertekan.
Lelaki tua ini benar-benar suruhan orang untuk mengacaukanku. Sial. Kenapa ingin hidup tenang saja sesulit ini? Mengutuk dalam hati, mood Hugo langsung menjadi buruk. Melihat lelaki tua itu kaget, dia malah membuang pedang dan mengangkat kaki kanannya. Sebelum Pak Tua Kun dapat bereaksi, Hugo menendang dengan kuat dan cepat, tepat di perutnya. DUARR. Dalam pandangan takjub para prajurit, Pak Tua Kun terbang seperti layangan yang talinya putus, keluar arena latihan, dan menabrak dinding dengan keras. Saking kerasnya membuat tembok jadi rusak. Debu dan kerikil berterbangan di sekitar. Tanpa sadar, mereka melirik ke arah Hugo lalu menelan selaiva. Sial. Apa ada yang bisa menjelaskan sesuatu? Bukankah tuan kita adalah pangeran tidak berguna? Sejak kapan orang tidak berguna ini bisa menerbangkan iblis level 3 dalam sekali tendangan? Ini benar-benar penipuan. Melihat orang-orang yang menatapnya dengan ekspresi sepucat kertas, Hugo menggaruk belakang kepalanya dengan ekspresi canggung. Dia tidak bermaksud mengejutkan mereka. Hanya saja, karena kesal, pemuda itu menjadi sedikit berlebihan. Berpura-pura terbatuk, Hugo berkata, "Uhuk. Uhuk. Bisakah seseorang memeriksanya? Pak Tua Kun. Dia masih hidup, kan?" Mendengar suara Hugo, para prajurit tersadar dari lamunan mereka. Salah satu dari mereka segera menuju ke lokasi lelaki tua itu. Melihat kondisi Pak Tua Kun, prajurit itu bergidik ngeri. Lelaki tua itu terbaring tak sadarkan diri, matanya putih dan busa keluar dari mulutnya. Yang paling parah, ada cetakan telapak kaki di perut Pak Tua Kun. Prajurit itu bergidik ketika memikirkan bagian dalam perut si lelaki tua. Tendangan itu pasti membuat seluruh organ dalamnya berguncang. "Anu, Tuan." Prajurit itu tidak bisa berkata-kata. "Ada apa?" Lelaki tua itu benar-benar mati. Tanya Hugo dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Tidak Tuan. Pak Tua Kun masih hidup, tetapi..." "Ah. Jadi masih hidup. Syukurlah, berarti dia baik-baik saja." Ketika melihat Hugo lega dan berkata, "Baik-baik saja," punggung para prajurit dibasahi dengan keringat dingin. Mereka bingung harus menangis atau tertawa. Orang-orang itu hanya bisa mengeluh dalam hati. Sial. Siapa yang bilang kalau Tuan Pangeran kami tidak berguna? Jelas-jelas dia adalah pangeran psikopat yang gila. Hugo berjalan santai mendekati Pak Tua Kun yang tidak sadarkan diri. Pemuda itu menghela napas lega melihat kalau lelaki tua itu masih hidup. Bukannya dia takut membunuhnya, hanya saja, jika lelaki tua itu terbunuh, maka petunjuk tentang orang yang mengincarnya akan menghilang begitu saja. Bawa lelaki tua itu ke bagian pengobatan. "Baik Tuan." Seru salah satu prajurit yang langsung membawa Pak Tua Kun pergi. Hugo merenung sambil mengelus dagunya. Menyadari sesuatu, senyuman jahat muncul di wajah pemuda itu. Di sel yang cukup lembab dan gelap, Pak Tua Kun membuka matanya. Ketika melihat sekitar, ekspresi terkejut terlintas di wajah lelaki tua itu, tetapi segera hilang. Wajah tenang dan dingin tampak di wajah tuanya. "Sial. Pangeran itu menjebakku. Tidak aku sangka. Pemuda itu benar-benar tidak sederhana." Langkah kaki bergema. Dari lorong yang gelap, terlihat seorang pemuda dengan wajah tampan muncul dengan senyuman lembut di wajahnya. Iris emas dan ungu memancarkan kilau misterius di kegelapan, membuat pemuda itu menjadi semakin sulit ditebak. "Apakah kamu sudah sadar cukup lama Pak Tua? Apakah perutmu baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan Hugo, Pak Tua Kun menggertakkan gigi. Dia melihat pemuda di depannya dengan ekspresi penuh kebencian. Jika tatapan bisa membunuh orang, mungkin Hugo sudah mati beberapa kali karena tatapan lelaki tua itu. Kata apoteker, "Kamu tidak boleh banyak bergerak. Jadi maafkan aku karena harus melakukan ini." "Hehehehe. Anda benar-benar lucu Tuan." Tangan ini dirantai ke tembok dan kaki dipasung, budak tua ini benar-benar tidak mengerti apa maksud Anda. Hugo menggeleng ringan ketika melihat ke dalam sel. Pak Tua Kun tampak sedang duduk bersandar pada dinding. Kedua tangannya terangkat dan dirantai ke dinding di belakangnya. Kedua kakinya dipasung dengan kayu sehingga lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Tentu saja,
Barang-barang dalam sel dibuat khusus sehingga para iblis, bahkan yang levelnya tinggi, tidak bisa melarikan diri. Karena orang tua biasanya keras kepala, yang satu ini dengan menyesal harus melakukannya. Hugo menggelengkan kepala, terlihat merasa bersalah. Hehehehe. Tawa penuh ejekan keluar dari mulut Pak Tua Kun. Jika kamu mau menginterogasi, menyerahlah. Lelaki tua ini tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu. Ho, padahal aku tidak mengatakan apa-apa loh. Hugo memiringkan kepala dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Berhenti mempermainkanku, Pangeran Hugo. Lelaki tua ini tidak menyangka, ternyata istana kekaisaran menyembunyikanmu dan memeliharamu secara rahasia. Tunggu. Ada yang salah dengan perkataanmu, ucap Hugo dengan ekspresi tidak puas. Apakah kamu ingin mempermainkan lelaki tua ini? Kamu pikir lelaki tua ini mudah dibodohi? Jujur saja, kamu memang bodoh. Hugo berkata dengan ekspresi polos di wajahnya. Hal itu membuat sudut bibir Pak Tua Kun berkedut. Aku tidak menyangkal kalau diriku kuat. Namun satu hal yang pasti. Aku ini pemalas. Ucap Hugo dengan ekspresi bangga. Pangeran Hugo, apakah kamu bodoh? Sial. Bahkan lelaki tua sepertimu berani mengataiku. Lupakan. Langsung saja kalau begitu. Jelaskan kepadaku semuanya, siapa yang mengirimmu? Untuk alasan apa orang itu mengincarku? Aku bilang, lelaki tua ini tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Lelaki tua ini adalah sosok yang setia. Hehehehe. Tawa mengerikan muncul dari bibir Hugo. Senyum kejam muncul di wajahnya, membuat Pak Tua Kun bergidik ngeri. Di bawah tatapan panik lelaki tua itu, Hugo membuka pintu sel dan masuk ke dalamnya. Aku sudah menduga kamu akan mengatakan itu. Mendekati Pak Tua Kun, Hugo berjongkok di dekatnya lalu meletakkan bungkusan kain hitam di depan lelaki tua itu. Membuka simpul kain, dan barang yang terbungkus dalam kain hitam itu terungkap. Terlihat dua toples dan sebuah belati. Dalam toples pertama, ada cairan kuning keemasan yang cukup kental. Sementara dalam toples kedua, tampak beberapa serangga seperti semut. Namun ukuran semut itu sebesar jempol berwarna hitam keunguan. Mata semut itu merah dengan sebuah tanduk di kepalanya. Saat Hugo membuka toples berisi cairan kuning kemasan, aroma manis tersebar di ruangan. Cairan dalam toples itu adalah madu khusus yang didapat dari Blackwood Forest. Mengendus aroma madu, serangga seperti semut di dalam toples menjadi panik dan gila. Hugo kemudian mengambil belati. Ketika dia menarik bilah dari sarungnya, Pak Tua Kun bergidik ngeri. Sial. Pangeran Hugo, kamu benar-benar akan menyiksa lelaki tua ini. Bunuh saja aku. Kamu kejam. Dasar iblis. Teriak Pak Tua Kun dengan putus asa. Sementara Pak Tua Kun berteriak dan meronta, Hugo memandangnya seperti sedang memandang orang bodoh. Ada yang salah dengan kepalamu Pak Tua. Kepalaku. Yang salah itu kepalamu, psikopat sialan. Hei, kamu bilang aku iblis. Bukannya kamu juga iblis. Kita ini adalah iblis, kan? Hugo memiringkan kepalanya dengan tatapan aneh. Sementara pemuda itu memandanginya, Pak Tua Kun langsung tertegun. Bab 9 Keluarga Bathory. Melihat Pak Tua Kun yang tertegun, Hugo mengerutkan kening. Apakah kamu baik-baik saja Pak Tua? Tentu saja aku baik-baik saja. Seru Pak Tua Kun dengan urat nadi di kepalanya. Wajahnya merah. Kelihatannya dia sangat marah kepada Hugo. Hugo melihat Pak Tua Kun lalu menggeleng ringan. Dia tersenyum dengan ekspresi kasihan. Padahal kamu tidak terlihat seperti orang jahat, Pak Tua. Kenapa kamu melakukan ini? Mendengar pertanyaan Hugo, Pak Tua Kun menghela napas panjang. Dia kemudian menunduk dengan mata terpejam. Itu masalah orang tua ini. Kamu tidak perlu mengetahuinya. Hugo tidak memperdulikan lantai yang kotor dan langsung duduk. Dia menyarungkan belatinya lalu menutup toples berisi madu. Pemuda itu memandang lelaki tua di depannya tanpa mengatakan sepatah kata. Kamu sangat keras kepala Pangeran Hugo. Apakah kamu mau membicarakannya sekarang, Pak Tua? Melihat senyum di wajah Hugo, Pak Tua Kun menghela napas panjang. Jika kamu ingin mengetahuinya,
janjikan aku satu hal. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku, aku tidak akan mengatakannya jika kamu tidak menjanjikan satu hal itu. Cih. Dasar lelaki keras kepala, ucap Hugo dengan senyum di wajahnya. Melihat tatapan penuh tekad lelaki tua itu, dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Uang, kekuasaan, atau apa? Selamatkan dan lindungi keluarga lelaki tua ini. Aku menolak. Jawab Hugo dengan tegas. Perkataan Hugo membuat lelaki tua itu terkejut. Dia pikir, setelah memohon dengan tekad, pemuda di depannya akan melunak. Pak Tua Kun tidak menyangka, kalau pangeran yang selalu dianggap sebagai sampah ternyata kuat, tegas, dan kejam. Apakah kamu ingin tahu kenapa aku menolak Pak Tua? Tanya Hugo dengan nada tak acuh. Melihat wajah pemuda yang dingin itu, Pak Tua Kun mengangguk perlahan. Karena itu hanya menambah beban bagiku. Jika kamu ingin aku menyelamatkan keluargamu, tentu aku akan mendukungmu. Untuk melindungi keluargamu, itu bukan urusanku. Apa kamu tahu seberapa berharga perlindunganku? Itu benar-benar mahal. Belum lagi, aku tidak ingin keluargamu menjadi manja dan tidak berguna. Namun jika kamu dan keluargamu ingin menjadi budak pangeran ini. Hehehehe. Aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Mendengar penjelasan Hugo, Pak Tua Kun menjadi lebih terkejut. Senyum tulus terlihat di wajah tuanya. Dia menggelengkan kepala, benar-benar bingung dengan apa yang ada di kepala pangeran ke-8 ini. Lelaki tua ini memiliki seorang istri dan 3 orang anak. 2 putra serta seorang gadis kecil. Saya berharap Anda bisa menyelamatkan mereka, Pangeran Hugo. Hugo menatap Pak Tua Kun sebentar. Melihat ekspresi tulus di wajahnya, dia mengangguk. Aku tidak bisa menjamin kalau semua bisa diselamatkan, karena orang yang menyandera keluargamu jelas sosok yang kejam. Namun aku akan berusaha sebisa dan secepat mungkin. Itu lebih dari cukup. Pak Tua Kun mengangguk ringan. Kalau begitu, jelaskan kenapa kamu harus mengacau di tempat pangeran tidak berguna ini. Ini, melihat tatapan tak acuh Hugo, Pak Tua Kun sekali lagi mengangguk. Aku tidak mengetahui alasannya, tetapi keluarga Bathory yang menyuruhku untuk mengacaukanmu. Mendengar itu, mata Hugo menyipit. Keluarga Bathory. Melihat ekspresi terkejut di wajah Hugo, lelaki tua itu heran. Dia tidak bisa tidak berkata, jadi Anda telah menduganya Pangeran Hugo. Tidak, siapa keluarga Bathory? Kenapa aku baru mendengarnya? Bibir Pak Tua Kun berkedut ketika menatap ekspresi kosong di wajah Hugo. Karena reaksinya cukup kuat, dia pikir pemuda itu telah menduganya. Tidak menyangka, ternyata pangeran itu tidak mengenalinya. Lelaki tua itu bingung harus menangis atau tertawa. Sial. Tidak bisakah kamu merespon dengan cara biasa pangeran? Kamu membuat jantung rapuh lelaki tua ini tidak nyaman. Sadar kalau Hugo sedang menunggunya, Pak Tua Kun menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Keluarga Bathory adalah salah satu keluarga dari 3 marguis di bagian South Duchy, Kadipaten Selatan. Lebih tepatnya, 1 dari 2 marguis yang tersisa. Marguis. Hugo mengelus dagu sambil merenungkan sesuatu. Kenapa orang itu menargetkanku? Menurut lelaki tua ini, ada 3 alasan kenapa mereka mencoba mengacaukan Anda Pangeran Hugo. Pertama, karena di antara 8 wilayah di bawah Duke Selatan, wilayah milik Anda yang paling subur, luas, dan kaya. Terlebih lagi, keluarga itu kelihatannya telah cukup lama mendambakan tanah ini. Kedua, karena keluarga Bathory adalah keluarga yang berisikan ras vampir murni. Melihat kalau Anda memanjakan dan memperlakukan dengan baik seorang dampir, bagi mereka, Anda telah merusak tradisi vampir. Ketiga, mungkin masih ada orang di belakang layar. Orang itu yang menyuruh keluarga Bathory untuk membereskanku. Hugo memotong dan menghela napas panjang setelah mengatakan itu. Benar-benar penuh kebencian. Aku sudah berada di sudut terpencil untuk hidup. Kenapa mereka masih menargetkan dan mempersulitku? Kenapa hidup tenang sesulit ini? Sial. Hugo mengutuk dalam hati. Namun dia tiba-tiba tersadar dari lamunan ketika mendengar ucapan Pak Tua Kun. Lelaki tua ini telah melakukan tugasnya. Mohon tetap menjaga janji Anda,
Pangeran Hugo. Lelaki tua ini akan mati karena telah mengkhianati keluarga Bathory. Dan saya punya satu lagi permintaan terakhir. Melihat tanda budak berbentuk salib terbalik dalam sebuah bunga mawar, mata Hugo menyipit. Tanda budak itu menyala, kutukan jelas akan segera berlaku. Tolong bunuh hamba ini. Dalam kematian, lelaki tua ini ingin menjadi seorang prajurit di bawah pangeran yang dieksekusi karena pengkhianatan. Bukan seorang budak dari keluarga kejam yang dibuang. Ruangan sel menjadi sunyi. Api tipis di lilin menari-nari. Wajah Hugo tampak tanpa ekspresi dan kedua iris berbeda warna itu memancarkan kilau dingin. Suara tenang kemudian bergema dalam sel. Kalau begitu, selamat tinggal Pak Tua. Keluar dari ruang bawah tanah, Hugo terlihat tak acuh. Melihat langit jingga di sore hari, dia menghela napas panjang sambil memejamkan mata. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Suara Camelia terdengar. Jelas gadis itu telah menunggunya keluar dari ruang tahanan. Tidak apa-apa. Camelia, tolong bersihkan sisanya. Sesuai keinginan Anda Tuan. Setelah mengatakan itu, Hugo segera berbalik pergi. Membawa sebuah bungkusan kain hitam, pemuda itu segera berjalan menuju bangunan utama kastil. Sementara itu, Camelia tersenyum lembut ketika melihat punggung kesepian yang berjalan di kejauhan. Sampai di ruangannya, Hugo duduk di kursi dekat meja belajar. Dia bersandar ke belakang sambil memejamkan mata. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumam Hugo dengan suara lembut. Hugo memikirkan banyak hal di kepalanya. Karena masalah militer telah diperbaiki, dia akan mengurus bidang lain. Masalah militer masih butuh waktu untuk melihat hasilnya, jadi pemuda itu tak terburu-buru. Setelah Camelia kembali, aku akan menanyakan hasil penyelidikannya tentang masalah pertanian. Hugo memutuskan untuk pergi ke tahap berikutnya. Wilayah milik Hugo terkenal karena luas dan subur. Karena sekarang masih tidak stabil, mendekati masyarakat di wilayah yang dikelola secara pribadi jelas penting. Lagi pula, pemimpin baik adalah pemimpin yang bisa menjaga wilayahnya tetap stabil. Memperkuat kekuatan militer, mengontrol moral para penduduk, membuat orang-orang di wilayahnya lebih makmur serta aman, dan sebagainya. Masih terlalu banyak yang perlu dilakukan. Bab 10 mengunjungi pertanian. Apakah semuanya sudah siap, Camelia? Pagi di hari berikutnya, Hugo yang berpakaian sederhana tetapi elegan keluar dari bangunan utama kastil. Di belakangnya, tampak gadis cantik yang sedang mengecek sebuah perkamen di tangannya. Semua kebutuhan telah disiapkan Tuan. Camelia menjawab sopan. Melihat halaman depan, Hugo mengangguk puas. Sebuah kereta kuda dan 10 ksatria yang menunggang kuda telah menunggunya di sana. Tentu saja, ke-10 ksatria itu adalah prajurit yang Hugo pilih dan akan dia kembangkan. Alasan Hugo tidak membawa begitu banyak ksatria saat berpergian karena dia tidak akan pergi terlalu jauh dari kastil Black Lily. Menurutnya, 10 ksatria sudah cukup. Selain itu, masih ada Camelia yang mengurus kebutuhan sehari-harinya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Tuan. Jawab ke-10 ksatria serempak. Meski mereka tahu kalau Hugo bertanya santai, orang-orang itu tidak berani ceroboh. Bukan hanya kuat, jelas Tuan mereka memiliki wawasan yang baik, sampai-sampai bisa mengetahui pengkhianat dalam jajaran prajurit. Mereka tidak berani sembrono dan akhirnya disembelih. Kalau begitu, kita akan berangkat sekarang. Setelah mengucapkan itu, Hugo segera masuk ke gerbong kereta bersama Camelia. Dengan 6 ksatria di depan dan 4 ksatria di belakang gerbong, dia dan rombongan pun berangkat menuju desa Purple Cloud. Desa Purple Cloud berada di cekungan antara beberapa perbukitan. Di sana tanahnya subur sehingga menghasilkan lahan pertanian yang luas. Tempat itu merupakan pertanian terbesar yang dikelola secara pribadi oleh Marguis sebelumnya. Di dalam gerbong, Hugo melihat pemandangan di luar jendela dengan ekspresi bosan. Berapa lama kita bisa sampai ke desa Purple Cloud, Camelia? Berkemah di luar, kemungkinan besar kita akan sampai tujuan besok sebelum tengah hari Tuan. Yah, benar-benar membosankan, ucap Hugo. Hugo dan rombongan baru keluar dari kota Black Lily.
Mereka terus menuju ke selatan. Melewati dua kota kecil, mereka akhirnya sampai di area padang rumput luas. Pemandangan gerombolan Demonic Beast level 1 yang sedang merumput di kejauhan, membuat Hugo cukup bersemangat. Bukankah itu Demonic Ox level 1? Mereka terlihat mirip lembu tetapi lebih besar 2 kali lipat. Bukankah mereka bisa diternakkan? Kenapa para iblis tidak mencoba untuk beternak Demonic Beast? Setelah memikirkan sesuatu, Hugo akhirnya sadar kalau hal semacam itu sulit dilakukan. Demonic Beast, meski level 1 dan bukan karnivora, mereka masih relatif berbahaya bagi penduduk biasa. Gerombolan Demonic Ox level 1 yang berjumlah lebih dari 20 ekor, mungkin bisa mengakibatkan bencana pada desa kecil. Di benua iblis, ada hewan biasa dan Demonic Beast. Hewan biasa, seperti kelinci, ayam, sapi, dan sebagainya, masih bisa diternakkan dan menjadi konsumsi penduduk biasa. Meski dibilang iblis, di dunia ini, iblis sendiri lebih mirip manusia dengan tanduk, ekor, atau beberapa tambahan aksesoris lain. Berbeda dengan iblis yang diceritakan dalam kitab-kitab di kehidupan Hugo sebelumnya. Namun, beternak Demonic Beast tingkat rendah bukan hal yang tidak mungkin, gumam Hugo sambil terus merenung. Apakah Anda mengatakan sesuatu Tuan? Tanya Camelia. Bukan apa-apa. Hugo menggeleng ringan. Perjalanan mereka cukup lancar dan berhenti di siang hari untuk makan siang bersama. Saat makan siang, mereka makan roti, daging asap, dan beberapa buah yang disiapkan. Mereka tidak ingin membuang banyak waktu untuk memasak. Setelah beristirahat sekitar 1,5 jam, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan berikutnya, mereka agak sial. Sebelum memasuki kawasan hutan, mereka bertemu dengan gerombolan Wind Wolf level 1. Melihat gerombolan serigala yang berjumlah lebih dari 20 itu membuat Hugo mengerutkan kening. Meski lemah, gerombolan Wind Wolf terkenal karena kecepatan serta kerja sama mereka. Mereka adalah makhluk yang dihindari oleh para pemburu bayaran pemula. Melihat ke arah ksatria, Hugo tersenyum misterius. Anggap saja ini bonus. Pelatihan prajurit secara gratis. Mengambil toples indah berisi beberapa camilan yang terbuat dari kacang-kacangan, Hugo melihat pemandangan di luar jendela penuh dengan antisipasi. Sayangnya, kegembiraan pemuda itu tidak berangsur lama. Para ksatria yang telah dilatih, dengan kuda dan bantuan peralatan mereka, benar-benar menyapu gerombolan serigala tingkat pertama dengan mudah. Melihat itu, Hugo mengembalikan camilannya dengan wajah tanpa ekspresi. Cih, membosankan. Camelia melirik Hugo dengan tatapan penasaran. Dia tidak menyangka kalau tuannya banyak berekspresi sejak keluar dari kota Black Lily. Apakah Anda merasa tidak nyaman Tuan? Tanya Camelia. Tidak. Aku hanya sedikit bosan, jawab Hugo sambil menggeleng ringan. Perjalanan kembali dilanjutkan, sampai akhirnya mereka berhenti di hutan yang tidak terlalu lebat. Karena sudah sore, Hugo dan rombongan memutuskan untuk mendirikan tenda dan berkemah di sana. Lokasi tentu saja di pinggiran hutan yang tidak lebat. Alasannya sederhana. Hutan yang lebat akan menjadi cukup berbahaya dan sulit untuk menghindari penyergapan. Sementara itu, di padang rumput juga cukup berbahaya karena terlalu terbuka. Belum lagi karena tiupan angin atau kondisi alam lainnya. Hugo dan rombongan mendirikan 4 tenda. 1 untuk Hugo, 1 untuk Camelia, dan 2 untuk 10 ksatria serta kusir. Selain itu, 10 ksatria dibagi 2 kelompok kecil. 5 ksatria menjaga paruh pertama malam, sisanya di paruh kedua malam. Tidak ada kejadian istimewa sama sekali. Selain agak sulit tidur karena sedikit dingin dan alas tidurnya cukup keras, Hugo tidak mengalami pertarungan menegangkan atau hal semacamnya. Mungkin yang paling menegangkan adalah bertarung dengan nyamuk yang mengganggu tidurnya. Membuka mata di pagi hari, mencuci muka lalu sarapan, Hugo menjadi semakin bosan. Namun akhirnya dia menerima kenyataan. Situasi hidup dan mati, petualangan yang menegangkan atau semacamnya, itu hanya terjadi dalam novel. Mungkin juga terjadi di kehidupannya sekarang, tetapi jelas tidak akan terjadi terus-menerus. Lagi pula, aku bukan pahlawan hebat yang haus akan pertarungan.
Meski bosan, ini sebenarnya cukup tenang. Memikirkan hal semacam itu, Hugo dan rombongan pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum tengah hari, mereka akhirnya sampai di desa Purple Cloud. Melihat ladang gandum yang belum lama ditanam, Hugo merasa puas. Ini benar-benar luas. Namun ada beberapa masalah, gumam Hugo. Menurut Hugo, pertanian ras iblis ini agak terlalu kuno. Bukan hanya karena alat yang digunakan, tetapi sistem penanamannya. Jarak antar tanaman, pengairan, dan sebagainya belum terlalu diperhatikan. Melihat hal semacam itu membuatnya tidak tahan. Sial. Membuang-buang tanah yang subur. Ketika Hugo dan rombongan sampai di rumah kepala desa, tampak para warga menyambut kedatangannya dengan ramah. Mereka melihat para ksatria dengan tatapan takjub. Ketika Hugo dan Camelia turun dari gerbong kereta, mereka dipandang dengan tatapan penuh pemujaan. Selamat datang di tempat sederhana kami tuanku, Pangeran Hugo yang terhormat. Seru kepala desa dengan ekspresi antusias di wajahnya. Hidup Pangeran Hugo. Panjang umur Pangeran Hugo. Melihat sambutan hangat yang begitu berlebihan, bahkan mata penuh bintang dari orang-orang desa yang menatapnya, membuat Hugo merasa sedikit bingung. Dia tertegun di tempat sambil mempertanyakan sesuatu. Apakah aku salah tempat? Apakah aku keliru dan datang ke dalam gerombolan kultus pemujaan sesat?